Ini kita lanjutkan diskusi di bagian solar cell. Ya, isinya dari solar cell itu apa? Ya, jadi fisika dalam energi baru terbarukan. Kita ingin tahu kemarin yang solar cell dari silikon ini bentuknya seperti apa sih dan bagaimana? Oke. Ini gambarnya ada 3 sel yang sering dipasang pada panel surya. Oke, ada yang terlihat mulus seperti ini ya, semua warnanya seragam, ada yang bercak-bercak. Oke. Nah, ini yang mulus ini kita sebut sebagai monokristalin, ada yang polikristalin terdiri dari bulatan-bulatan kecil yang sambung menyambung. Gitu, nah, kan seolah terlihat seperti bercak. Ya. Nah, satu lagi yang benar-benar hitam dari lapisannya agak gelap, itu dari solar cell thin film, umumnya lebih gelap. Ya. Nah, ini di Indonesia sudah cukup populer penggunaan sel surya ini ya. Masuk. Seperti bisa kita lihat ini dalam PLTS Atap. Kemarin kita lihat ada program pemerintah ya, PLTS Atap. Ini juga sama. Sudah diinisiasi di sana ya. Kemudian untuk bangunan-bangunan pabrik, perkantoran dan segala sebagainya ini juga sudah ada. Oke. Nggak belum ya gambarnya. Ntar saya edit sedikit. Oke, ini yang banyak dipakai adalah residensial. Sekarang kemarin kita sudah membahas bahwa pemerintah mencanangkan untuk mendongkrak produksi listrik terbarukan. Kita anjurkan untuk memasang solar panel, ya, yang kita sebut sebagai solar rooftop ya, untuk bangunan residensial. Ya. Juga untuk bangunan komersil, untuk pabrik, sekolah, kantor-kantor pemerintah sekarang sudah mulai menerapkan ini. Ya. Nah, ini dalam waktu dekat kampus kita juga akan mulai memasang panel surya di atas rooftopnya. Ya. Kemudian yang tidak asing lagi juga di jalan-jalan raya. Ini beberapa perempatan sekarang sudah dipasang lampu lalu lintas dari tenaga surya. Ya. Jadi ketika listrik padam, lalu lintas tidak ikut kacau. Ya. Beberapa tempat yang tidak terjangkau oleh listrik, ini untuk penerangan jalan kita pakai PCU solar cell. Ya. PCU solar cell. Nah, ini untuk beberapa tempat yang belum terjangkau listrik juga, misalnya di daerah Gunung Kidul ini yang kita sering pengabdian masyarakat ke sana ya, untuk pengelolaan untuk air, penampungan air mereka kan kekeringan terutama pas musim kemarau ya. Jadi memang dibuatlah sumur yang dalam kemudian dipompa airnya. Nah, untuk memberikan daya listrik kepada pompa ini bisa digunakan solar panel ya, sebagaimana yang pernah kita pasang di Gunung Kidul sebesar 5 kW ya, untuk menggerakkan pompa air. Nah, pompa air tadi untuk mengambil untuk menyedot air kemudian ditampung pada penampungan ya. Jadi penampungan ini bisa dialirkan ke rumah beberapa puluh kakak di Gunung Kidul ya, untuk mengatasi kekeringan air. Nah, kan tapi saat ini secara oh sebentar ini ada beberapa istilah PLTS ya, ini kita sebut sebagai PLTS, pembangkit listrik tenaga surya ya. Nah, ini kita sebut sebagai rooftop komersil ya. Ada yang namanya PLTS on grid ya. Maksudnya apa? Ada yang tahu? On grid dan off grid apa itu? Kita lihat grid ini. Yang dimaksud grid ini adalah listrik ya, saluran listrik PLN. Jadi kalau kita mempunyai akses listrik ya, di tiang listrik, ini rumah kita misalnya, kemudian kita hubungkan si solar cell ini dengan meteran ya. Nah, meterannya terhubung ke listrik PLN misalnya. Oke. Nah, ini kita sebut sebagai on grid ya. Jadi terhubung dengan grid. Ini kita sebut sebagai grid, jaringan listrik. Oke. Jadi misalnya ketika gridnya putus atau listriknya mati, energi di rumah kita masih bisa disuplai dari solar cell yang disimpan di baterai misalnya.
untuk malam hari. Oke, ini yang kita sebut sebagai on grid. Jadi instalasi solar cell kita terhubung dengan instalasi listrik PLN. Oke, dua-duanya bisa digunakan. Ya. Saat daya dari PLN dari PLTS cukup, ya kita menggunakan PLTS, tidak memakai listrik dari PLN. Oke. Ketika dayanya kurang, ya kita memakai berbagai macam alat secara bersamaan ya. Jadi kan memakan daya yang banyak. Nah, ini dari PLTS suplainya kurang, kita ngambil dari grid, dari PLN. Oke. Ini yang kita sebut sebagai on grid. Ada juga yang disebut sebagai off grid. Jadi memang terpisah, tidak ada hubungan dengan grid, dengan saluran listrik PLN. Ya. Jadi semua kebutuhan energi kita ya kita penuhi dari sel surya. Oke. Misalnya untuk siang hari kita pakai dari langsung sel suryanya langsung. Ya. Untuk malam hari sebagian energi dari siang hari kita simpan di baterai. Ya. Jadi malam hari bisa kita pakai untuk menjalankan peralatan-peralatan listrik. Oke. Akan tapi saat ini belum populer, nih solar rooftop ini secara ekonomis masih mahal. Karena tarif listrik kita per kWh ini belum kompetitif dibandingkan dari tarif listrik dari misalnya dihasilkan oleh PLN ya, dibandingkan tarif per 1 kilowatt kWh yang dihasilkan oleh PLTS dan yang kita beli dari PLN, ini saat ini masih jauh lebih murah yang dari PLN. Oke, oleh karena itu penetrasi solar rooftop di Indonesia ini tidak begitu banyak. Oke. Kenapa kok PLN kita murah? Ini karena masih subsidi. Ya. Kalau harga listrik sebenarnya sudah lebih sangat mahal, ya. Tapi di Indonesia ini masih disubsidi listriknya. Oke. Jadi kita harusnya hemat ini loh dalam pemakaian listrik, karena itu uang rakyat yang digunakan untuk mensubsidi, ya. Gunakan seperlunya. Ini contoh beberapa data dari tahun 2018 di Indonesia itu kira-kira per kWh-nya 11. Oke, 11,0. Satuannya apa? Ini pakai dolar ya, USD. Jadi kira-kira sen. 11 sen untuk 1 kWh. Ya. Kemarin kita lihat sekitar 1.300 sampai 1.400 rupiah ya, per kWh. Sangat murah. Okay. Okay. Untuk industri juga kira-kira sekian, untuk bisnis, untuk industri besar semakin murah. Jadi semakin besar buat listrik kita akan semakin murah dayanya. Okay. Kita bandingkan dengan beberapa negara tetangga di ASEAN. Ini juga Malaysia masih subsidi, ya, harganya hampir-hampir mirip 10 sen. Thailand lebih tinggi, Singapura plus tidak ada subsidi. Ya. Jadi Singapura itu listriknya pun impor dari Malaysia. Jadi dia memang tidak ada subsidi. Jadi harga sesungguhnya listrik itu 19,97 sen. Ya, kira-kira 1.900 atau 2.200 rupiah per kWh. Oke. Nah, saat ini masih kita subsidi. Filipina juga tidak ada subsidi. Ya. Jadi ini negara-negara dengan subsidi masih relatif rendah harga listriknya, sehingga solar cell ya, listrik yang dihasilkan dari solar kalah ketika dibandingkan dengan harga per kWh. Oke. Ini kira-kira harga listrik dari solar cell itu sekitar 15 sen ya, jadi 15 sen. Nah, kita bisa bandingkan ya. Jika kita bandingkan harga listrik tanpa subsidi ini, nah, 1 kWh yang dihasilkan dari PLTS lebih murah dibandingkan 1 kWh yang kita beli dari PLN langsung. Ya. Nah, ini salah satu alasan kenapa PLTS ini belum begitu marak di Indonesia. Oke. Nah, ini kita lihat bahwa harga per kWh-nya mengalami signifikan penurunan yang sangat signifikan. Oke. Kita sekarang ada di 2021. Ya. Kita kembali lagi tahun 2021 tahun yang lalu, per kWh listrik itu kira-kira 2,1 dolar. Ya. 2,1 dolar. $1 14.000 itu sudah 30.000 per kWh. Ya. Sedangkan daya listrik berapa? 1.400 rupiah per kWh. Ya, jauh sekali ya. Tapi kita lihat nih semakin berkembangnya teknologi, kita bisa
membuat per kWh yang dihasilkan oleh solar cell ini menjadi semakin murah. Ya. 10 tahun yang lalu misalnya tahun 2010, mana ya datanya sini ya, per kWh itu sudah mungkin 0,35 ya, 0,4 USD ya. Kira-kira berapa? 5.600 per kWh ya. Tapi ini trennya semakin tahun semakin turun harganya. Oke. Hingga tahun 2021 ini sekitar 0,15 ya. 0,15 sen. Oke. Kira berapa ini? 14 tambah 1, 2.100 ya. Kira-kira 2.100 rupiah per kWh. Oke. Nah, sedangkan listrik kita masih kira-kira 1.400. Masih mahal listrik sel surya. Oke. Kenapa ini ya? Karena perkembangan teknologi dalam produksi, kita sekarang bisa memproduksi solar cell dalam jumlah yang besar dengan harga yang lebih murah, ya, economic of scale, sebagai of scale. Ya. Kita membuat barang yang lebih banyak kan harga persatuannya jadi murah ya. Anda buat bakwan 10 biji sama membuat bakwan 100 buah. Nah, per buahnya kan lebih murah yang bakwan 100 ya. Kemudian efisiensi dari solar cell juga meningkat sehingga kWh yang dihasilkan juga bisa lebih tinggi. Oke. Kemudian adanya intervensi kebijakan pemerintah yang mendukung. Jadi, contohnya di Indonesia ada 1 juta atap surya, kemudian sekarang listrik dibeli oleh PLN dengan harga 100% seperti kita beli dari PLN. Kalau dulu kan 65%. Oke. Nah, tadi kita bicara tentang efisiensi. Efisiensi itu apa sih? Nah, ini ada 2 jenis efisiensi dalam solar cell. Yang pertama, kita sebut sebagai efisiensi dalam konversi energi. Ya. Lambangnya biasanya eta. N1 kakinya lebih panjang. Ya. Adalah apa? Ini secara umum adalah persentase energi sinar matahari yang dapat dikonversi menjadi energi listrik. Ya, jadi energi matahari ya, yang dipancarkan ini setiap 1 meter persegi, setiap 1 meter persegi area di bumi ini mendapatkan 1000 watt. Ya. Jadi kira-kira ada 1000 watt energi yang per 1 meter persegi. Ini kita sebut sebagai iradiasi. Iradiasi kira-kira 1000 watt per meter persegi. Ya. Nah, jadi misalnya ada solar cell kita, luasannya adalah 2 meter persegi misalnya. Berarti kan energi yang masuk adalah 2000 ya, karena tiap 1 meter masuk 1000. Kalau 2 meter berarti 2000 ya. 2000 watt energi yang masuk. Oke. Kan tetapi yang dihasilkan berapa? Listrik yang dihasilkan. Ini biasanya 400, ya, ini 400 watt peak. Artinya pada saat jam 12, pada saat 1000 watt ini dia akan menghasilkan 400 watt. Ya. Jadi dari 2000 yang yang dihasilkan adalah 400 listriknya. Ya. Dari sinar matahari, ini listriknya dihasilkan hanya 400. Jadi kira-kira efisiensinya berapa? Efisiensi adalah energi yang dihasilkan dibagi energi yang disuplai. Ya. 4 dibagi 20 1/5. Oke. 0,2. Ya. Kira-kira 20%. Ya. Jadi efisiensi dari solar panel ini umumnya ada di sekitar 20%. Ya. Plus minus 2 lah. Oke. Ini yang kita sebut sebagai power conversion efficiency. Ya. Efisiensi untuk mengkonversi daya dari daya sinar matahari menjadi daya listrik. Ya. Kemudian ada juga efisiensi yang lain, kita sebut sebagai quantum efisiensi (QE). Ya. Nah, kita ingat kemarin ya bahwa yang di sel surya ini kan semikonduktor tipe N dan tipe P ya. Jadi ketika ada sinar matahari yang masuk, energinya diambil oleh satu elektron, oke, kemudian
elektron bisa masuk ke pita valensi, ya, dan hole ada di pita konduksi. Ini terpisah, sehingga kita bisa panen secara terpisah. Ya. Ini kutub negatif, sini menjadi kutub positif. Ya. Nah, ini kan berarti setiap satu foton, satu partikel cahaya menghasilkan satu elektron. Ya. Ini kita sebut sebagai quantum efisiensi. Ya. Berapa persen foton yang diserap oleh PV yang berhasil dikonversi menjadi elektron. Ya. Jadi kalau setiap foton yang diserap selalu menghasilkan elektron, ini berarti 100% quantum efisiensi. Oke. Nah, untuk solar cell ini bervariasi ya, quantum efisiensinya bervariasi antara 10 sampai 30-an%. Juga yang 40%, beberapa yang teknologi sangat tinggi bisa 50-an%. Ya. Quantum efisiensi yang paling tinggi terjadi pada fotosintesis. Ya. Nah, di fotosintesis pada daun hijau ini hampir mendekati 100%. Ya. Artinya setiap foton cahaya ya, itu selalu akan menghasilkan satu elektron. Ya, satu foton menghasilkan satu elektron. Oke. Ini contoh, ini ada 4 foton menghasilkan 3 elektron. Berarti QI-nya berapa? Quantum efisiensi adalah yang dihasilkan dibagi yang masuk, ya, 0,75. Itu sekitar 75%. Oke. Oke ya. Nah, kita masuk ke beberapa jenis solar cell. Ini kemarin kita sudah ya. Bagaimana terjadinya solar cell? Ya, ini seperti radiasi cahaya. Ada cahaya, energinya kemudian diambil oleh salah satu elektron. Nah, energinya cukup tidak untuk masuk ke si B. Ya. Dari VB ke ZB. Ini menghasilkan hole. Sini ada elektron. Ya. Kita sebut sebagai proses eksitasi. Oke. Seperti tadi. Elektron dari tingkat energi rendah ke tingkat energi lebih tinggi kita sebut sebagai eksitasi. Akan tetapi kalau dibiarkan saja ini tidak stabil dan tendensinya si elektron ini akan kembali lagi turun, ya, dan mengeluarkan radiasi gelombang elektromagnetik. Oke. Nah, proses ini kita sebut sebagai proses rekombinasi. Ya. Jadi meskipun secara umum terjadi serapan, tapi dia akan jatuh lagi. Ya. Listriknya tidak bisa kita manfaatkan, baik elektron ataupun hole-nya tidak bisa kita manfaatkan. Oke. Oleh karena itu dibuatlah 2 jenis semikonduktor, satu namanya tipe P, satu tipe N. Kemudian kita gabungkan. Oke. Maka di interface-nya akan terjadi seperti ini, kita sebut sebagai depletion region, ya. Di mana di situ tidak boleh ada muatan listrik. Ya, kalau ada muatan listrik, dia pasti akan bergerak ke kiri atau ke kanan. Oke. Sehingga apa yang terjadi kalau saya memiliki foton, energi fotonnya diserap oleh elektron, dia menghasilkan elektron di sini dan hole di sisi lainnya, maka elektron ini akan secara alami akan gelundung, ya. Nah, akan mengikuti ke sana. Sebagaimana kelereng, ya, dihasilkan akan bergerak ke tempat yang lebih rendah. Nah, maka di sini elektron-elektron akan berkumpul. Oke. Kita bisa gunakan, kita manfaatkan sebagai listrik. Ini menjadi terminal negatif. Ya. Demikian juga hole. Ini kita bisa ibaratkan sebagai gelembung udara di dalam air. Ya. Dia pasti akan mencari tempat yang lebih tinggi. Nah, maka hole-hole tadi, tempat-tempat kosong yang ditinggalkan elektron, juga akan terakumulasi di sisi P. Ini menjadi kutub positif. Oke. Jadi ketika positif dan negatif dihubungkan, kita dapatkan arus listrik bisa mengalir di sana. Ya. Nah, ini kita sebut sebagai solar cell generasi 1. Ya. Kita sebut sebagai solar cell generasi pertama. Ini berdasar pada penggunaan monokristal dan polikristal silikon sebagai bahan dasar. Ya. Ini apa yang tadi disebut sebagai monokristal dan polikristalin. Polikristalin itu kita memastikan bahwa susunan atomnya benar-benar seragam. Ya. Itu satu single kristal. Cuma terdiri dari satu kristal, satu ukuran atau satu tatanan. Misalnya dia menghadap ke bawah, ya menghadap ke bawah semua. Selebar solar cell-nya ini cuma terdiri dari satu jenis kristal, satu arah orientasi kristal. Ya. Misalnya arah 110, arah 100, atau misalnya 111. Ya. Sudah belajar ini belum? PAUKM? Belum ngambil ya? Belum. Ada, Pak. Ada semester ini?
pengenalan alat ukur dan Iya, Pak. material. Tapi belum nyampe. Belum, Pak. Oke, nanti. Nah, ini kita sebut sebagai single kristal atau monokristalin silikon. Ya. Monokristalin silikon ini efisiensinya paling tinggi, ya, sekitar 26,7%. Ya, jadi misalnya tadi dari 1000 watt sinar matahari, ini akan terkonversi menjadi 267 watt listrik. Ya, ini efisiensinya paling tinggi. Akan tetapi mahal membuat polikristalin ini, membuat single kristal ini. Ya. Jadi sebagai trade off kita bisa membuat tidak satu kristal utuh, tapi kristal-kristal kecil yang saling berdempet. Ini kita sebut sebagai multikristalin atau polikristalin. Ya. Jadi ibaratnya seperti ini nih. Ini terdiri satu grain yang berbeda dengan grain lainnya. Ya. Kita bisa lihat ini tatanannya kan berbeda ya. Kita lihat polanya ya. Ini misalnya polanya ke arah bawah. Ini ke arah samping misalnya. Ini ke arah sini. Oke. Nah, ini ke arah yang lainnya lagi. Yang sini ke arah lainnya lagi. Yang sini arah lainnya lagi. Ya. Jadi terkesan atau terlihat nanti seperti bercak-bercak. Ya. Kenapa? Karena orientasi arahnya berbeda. Oke. Seperti ini. Ini ada arahnya ke satu sisi. Ini sisi yang lain mungkin. Ini sisi lainnya lagi. Ini sisi lainnya lagi. Sisi lainnya lagi. Ya. Jadi seolah terlihat berbeda. Oke. Ada ketidaksempurnaan di perbatasan antara keduanya ini. Oke. Ini bisa berfungsi untuk menjebak muatan listrik elektron tadi. Ya. Sehingga polikristalin ini biasanya efisiensinya sedikit lebih rendah, kira-kira 23,3%, atau 20 atau 21 sekian. Ya. Artinya dari 1000 watt sinar matahari yang bisa dikonversi menjadi listrik hanya 233 watt. Ya. Dengan harga yang lebih murah. Oke. Nah, kenapa kira-kira kok polikristalin ini biayanya mahal sekali? Prosesnya mahal sekali, kenapa? Ya, karena memang membuatnya juga susah, rumit. Ya. Ini meskipun, oh ya, silikon ini sumbernya dari apa kira-kira? Dibuat dari apa? Dari itu bukan, Pak, pasir terus di apa namanya kayak dicari yang mengandung silikon. Iya, betul sekali ya. Bahan dasarnya adalah pasir. Pasir silika, pasir yang warnanya bukan hitam ya. Kalau di tempat kita kan ada pasir magnetik dari gunung berapi biasanya. Nah, ini beberapa pasir pantai yang warnanya agak putih seperti ini kita sebut sebagai pasir silika, quartz ya, SiO2. Ya, silikon dioksida. Jadi secara bahan dasar kita tuh melimpah, pasir ada di mana-mana ya, pasir silika. Akan tetapi prosesnya untuk menghasilkan ini, kemudian kita proses menjadi ini, kemudian kita proses menjadi ini, sangat rumit ya, dan sangat mahal. Oke. Ini dari quartz diubah menjadi silikon. Silikon konsentrasinya kira-kira kemurniannya 98 sampai 99%. Kita sebut sebagai MGS ya, metallurgical grade silicon ya, MGS. Nah, kemudian MGS ini perlu kita murnikan lagi dari 98 atau 99% SI, kita perlu murnikan hingga menjadi 99,9999% silikon. Ya. Kita sebut sebagai EGS, electronic grade silicon. Ya. EGS. Nah, kemudian dari EGS ini kita buat silikon yang satu kristal, memiliki satu orientasi saja seperti itu. Ya. Monokristalin. Menggunakan proses CZ dan FZ. Ini menjadi seperti itu. Oke. Jadi silikon ingot. Kemudian kita potong-potong nanti menjadi wafer. Ada yang digunakan untuk solar cell, ada yang digunakan untuk microchip dan sebagainya. Oke. Nanti Anda belajar di semikonduktor. Nah, ini contoh dari untuk membuat silikon ya. Quartz masuk sini tadi pasirnya. Oke. Kemudian kita supply dengan panaskan ini di furnace. Ya. Masuk sini apa namanya? Quartznya masuk, ini bawahnya ini di setrum ini dengan listrik
ya, dicairkan dengan listrik. Nah, ini untuk mencairkan, ya. Jadi ada aliran listrik yang sangat besar dari positif ke negatif, ya, berjalan di sana, saking panasnya dia hingga mencairkan pasirnya tadi. Oke. Nah, ini juga ditambah dengan bahan bakar lain seperti potongan-potongan kayu, kemudian karbon, misalnya arang dan sebagainya untuk memanaskan. Ya. Jadi dipanaskan, kemudian sambil diputar di sebuah tungku yang besar. Ini ukurannya seberapa besar? Besar sekali. Ini kira-kira dimensi orang seperti ini. Begini orangnya seperti ini. Ini mesinnya ya. Tungkunya ini sebesar ini. Ya. Nah, kemudian ini akan mengendap. Jadi ambil yang paling bawah. Oke. Yang atas biasanya ada karbon atau yang ringan-ringan tadi ya. Ya, cairan silikonnya ada yang di bagian bawah. Oke. Menghasilkan silikon. Ya. Nah, ini kemudian didinginkan. Oke. Maka menjadi MGS ya. Metallurgical grade silicon. Ya, secara reaksi kimia ini SiO2 plus C ya dicampur dengan yang sangat panas ini menghasilkan karbon monoksida. Ya, karbon monoksida kemudian dibakar lagi menjadi karbon dioksida. Oke. Nah, menghasilkan liquid silikon, silikon cair ya. Oke ya, kita sampai sini. Nah, kemudian dari silikon-silikon yang cair tadi, kita perlu proses lagi untuk memurnikannya, ya, untuk menghasilkan CGS. Ya, CGS tadi apa ya istilahnya? EGS bukan CGS. Ya. Electronic grade silicon. Ya. Kita menggunakan yang namanya Siemens process. Ya. Jadi tadi bongkahan-bongkahan tadi kita reduksi dengan menggunakan hidrogen 2 yang menghasilkan Si dan HCl. Oke. Jadi MgS tadi silikon kita tambah dengan HCl nanti menghasilkan Si HCl3. Ya, ini gasnya seperti ini Si atau H ini Cl ini Cl. Ini berbentuk gas. Oke. SiHCl3. Nah, gas ini kemudian kita reaksikan, ya, kita reduksi. Misalnya ada yang lain ya, misalnya ada FeCl3 ya. Ini kan bukan gas, jadi dia tidak akan bisa bergerak ya. Atau AlCl3 ini adalah solid padatan, jadi dia tidak ikut bergerak dengan gas. Ya. Jadi yang hanya berbentuk gas hanya SiHCl3. SiHCl3 ini kemudian kita alirkan ke sini. Ya. SiHCl3 ini gas yang biru misalnya. Kemudian kita campur dengan reduktor hidrogen H2. Ya. Jadi SiHCl3 plus H2 ya. Menghasilkan Si plus HCl. Ya, jadi Si-nya adalah logam, padatan, sehingga dia menempel di permukaan elektrodanya. Ya. Nah, ini akan ketempelan dengan serbuk-serbuk Si. Oke. Kemudian HCl-nya bisa disedot langsung, misalnya disedot lagi diambil. Ya. Di HCl-nya hilang, SiHCl-nya hilang, H2-nya hilang. Tinggal padatan Si yang menempel sini. Nah, itu kemurniannya sudah 5N ya. 5N kira-kira 99,999% ya. 59, 9-nya ada 5. 99,999%. Nah, ini yang kita bisa gunakan untuk bahan baku membuat wafer ya. Nah, ini bentuknya seperti ini, bongkahan-bongkahannya. Kenapa berbentuk keping-kepingan? Nah, ini karena menempel di elektroda tadi ya. Kemudian kita bongkari. Maka bentuknya seperti serpihan. Nah, kemudian kita perlu dari CGS tadi untuk membuat ingot silikon, silikon yang single crystal. Ya. Maka semua CGS tadi dilarutkan ya, hingga menjadi cairan.
mencair nih semua silikon. Oke. Kemudian untuk membuat single kristal bagaimana? Nah, kita tanamkan satu benih kristal. Ya, satu benih kristal, celupkan sedikit, kemudian sambil kita putar perlahan, kemudian kita angkat sedikit demi sedikit. Ya. Kita angkat. Nah, ini akan mulai terbentuk kristal. Di sini kan masih panas nih, temperaturnya tinggi. Ya. Nah, pas di permukaan ini kan lebih rendah. Jadi dia membeku. Si silikon yang cair tadi mulai membeku. Membeku, dia mengikuti pola dari kristal awal yang kita gunakan. Nah, karena prosesnya sangat lambat, ini diputarnya pelan-pelan sekali. Dan ditariknya juga pelan-pelan. Sehingga ini silikonnya tertata dengan sangat rapi. Ya. Nah, ini sampai semuanya menjadi padatan. Bisa ditarik. Ya. Coba nanti Anda search videonya ya. Proses CZ ini untuk membuat kristalin silikon, ada banyak di YouTube. Oke. Nah, itu terkait solar cell generasi pertama. Ya, kenapa kok mahal sekali? Karena prosesnya rumit. Nah, kalau yang untuk polikristalin bagaimana Pak? Yang polikristalin tidak perlu CZ atau FZ, tapi langsung saja kita diposisikan. Misalnya melalui sputtering, ya. Anda bisa belajar sputtering ya di POKM. Nah, itu kan nanti hasilnya. Belum, Pak. Belum juga. Ini disimpan dulu ya, ada sputtering, ada evaporation. Oke. Nah, itu hasilnya nanti polikristal, bukan single kristal seperti itu. Oke. Tapi prosesnya lebih sederhana, lebih murah. Ya. Oke. Nah, karena generasi 1 itu mahal biayanya, maka mulailah dikembangkan solar cell generasi kedua, ya, yang berbasis fungsinya pokoknya kita ingin solar cell yang murah saja, tidak semahal itu. Ya. Nah, ini berbasis pada teknologi thin film, teknologi lapisan tipis. Ya. Jadi kalau solar cell generasi 1, generasi 2 ini umumnya menggunakan silikon ketebalan 50 mikro atau 100 mikrometer. Kalau thin film ini tipis sekali, mungkin hanya 10 mikro. Ya. Nah, untuk menghemat materialnya. Ya. Jadi kan 1/10 nih harganya berarti ya, 1/10 dari SI. Dalam bentuk thin film atau lapisan tipis dengan metode pembuatan yang lebih ekonomis. Ya, jadi bisa sputtering, bisa evaporation, bisa solution base. Ya. Nah, di posisi dengan CVD atau PVD bisa menggunakan substrat yang fleksibel. Ya. Ini bisa di atas kertas atau di atas plastik, ya, sehingga solar cell-nya bisa bergelombang atau dilipat. Oke. Nah, selain penggunaan material semikonduktor selain monokristalin atau polikristalin silikon. Jadi bisa menggunakan amorphous silikon atau cadmium telluride atau CIGS. Ya. Apa CIGS? Koper, indium, gallium sulfat. Ya. Nah, dan penggunaan materialnya lebih sedikit, kira-kira 1% saja material yang dipakai dari generasi pertama. Oke. Ini 50 sampai ini untuk poli, untuk single kristal biasanya 1000 mikrometer atau 1 milimeter ya. Jadi kalau ini 10 dibandingkan 1000 memang 1%-nya penggunaan material jauh lebih sedikit ya. Nah, akan tetapi drawback-nya adalah efisiensinya lebih rendah. Misalnya amorphous silicon dia hanya memberikan efisiensi 14% ya. Artinya dari sinar matahari 1000 watt tadi untuk 1 meter dia akan cuma menghasilkan 140 watt listrik. Ya, efisiensinya cuma 14%. CDTE ini bisa tinggi 22,1, CIGS bisa tinggi juga 23,4, tetapi ini bahan-bahannya juga ternyata mahal. Ya, dan beracun. Kadmium, tellurium, ya. Gallium, selenide. Selenide ini juga toksik, beracun. Ya. Nah, kemudian dikembangkan lagi generasi 3 yang motivasinya untuk mengembangkan solar cell yang lebih ekonomis, kemudian proses fabrikasinya yang sederhana dengan bahan-bahan yang mudah didapatkan. Ini masih dalam tataran riset ya. Nanti Anda ketemu dengan yang namanya dye sensitized solar cell, ya, DSSC,
Oke. Kemudian ada organic solar cell, SC. Oke. Kemudian ada quantum dot solar cell. Ya. Kemudian ada perovskite solar cell. Ini yang masih dalam tahap-tahap riset, belum diimplementasikan menjadi produk. Ya. Masih dalam tahap pengembangan. Oke. Efisiensinya bagaimana ya? Beragam. Ada yang rendah, ada yang tinggi. Ya. Maka ini solar cell generasi 3 masih dalam tahap penelitian dan pengembangan. Ya. Efisiensinya lebih rendah dibanding generasi 1 dan 2. Nah, contohnya di SSC, nilai yang paling tinggi 12%. Oke. Organik kira-kira 17%, perovskite 25%. Tapi ini masih skala lab, bukan skala produk. Ya. Artinya skala lab itu bagaimana ya? Biasanya bentuknya kecil, ini 1 inci, 2,5 senti kali 2,5 senti. Ya. Kalau di panel surya kan sudah 2 meter, 1989 misalnya kali 1002 milimeter. Ya. Kan sudah benar-benar skala benarnya. Kalau ini baru skala lab, ya, meskipun efisiensinya tinggi. Oke. Dan quantum dot solar cell kira-kira 16%. Oke. Ini umumnya masih terhambat pada masalah stabilitas, ya, dan adanya penggunaan cairan. Ini beberapa kan menggunakan elektrolit, ya, cairan. Ini campuran dari polimer. Oke. Ini juga ada nanomaterial dan sebagainya. Oke. Sehingga perlu sealing, enkapsulasi supaya airnya atau uap airnya tidak hilang. Oke. Stabil, misalnya kestabilannya untuk solar cell generasi 1, generasi 2 ini bisa bertahan hingga 25 tahun. Oke. Kalau yang generasi 3 ini riset-riset ini mungkin hanya masih rentang bulan, ya. Bulan 1 tahun. Belum teruji secara industrial scale, ya. Nah, ada lagi satu teknologi yang kita sebut sebagai tandem solar cell. Ya. Kenapa kok tandem? Ini kita contohnya. Oke. Beberapa solar cell misalnya silikon, ya, dia kan memiliki nilai sendiri, ya, dari CB dan VB. Ini selisihnya berapa? Pernah dengar ada yang namanya energi gap, ya? Untuk silikon kira-kira 1,1 elektron volt. Ya. Jadi itu energi, kira-kira energinya berapa? Artinya kalau ada foton dengan energi 1,1 elektron volt atau lebih, maka dia bisa energinya diserap oleh elektron dan cukup untuk mempromosikan dari VB ke CB. Ya. Tetapi kalau energinya kurang dari 1,1, dia cuma bisa naik sedikit sini, misalnya setengah, ya, atau sepertiga. Ya. Mana di gambar? Misalnya energinya kurang dari 1,1. Ini VB, ini CB. Ya. Ini gapnya ini sebesar 1,1 eV. Kalau ada energi lebih dari 1,1, maka dia bisa elektronnya menggunakan untuk ke sana, ya, untuk transport, ya. Ini kita mau elektronnya mau jalan-jalan dari Bekasi misalnya ke Jogja, ya, via keretanya 500.000. Kan minimal berarti perlu uang 500.000, ya, untuk bayar tiket kereta. Nah, syukur-syukur lebih banyak dikasih uang saku sama orang tua 1 juta, ya, 500.000 bisa untuk ongkos kereta, 500.000 bisa buat jajan dan makan-makan ini di sini. Tapi kalau kita diberi uang saku cuma 100.000, nyampe nggak? Nggak nyampe, ya. Keluar rumah paling cuma ke warung depan, nah, terus pulang lagi. Ya sama seperti ini elektronen, balik lagi ke sini elektronen. Oke. Kasih 200.000 bisa nggak? Nggak nyampe, cuma sampai sini. Jadi minimal 500.000. Ini juga sama. Untuk silikon ini minimal 1,1 elektron volt. Ya. Maka 1,1 elektron volt itu setara dengan panjang gelombang berapa? Energi adalah Hc per lambda, ya. 1,1 elektron volt berarti kalikan muatan elektron 0,602 kali 10 pangkat minus 19 kolom sama dengan 6,63, ya.
10 pangkat minus 34 kali C 2,998 kali 10 berpangkat 8 per lambda. Nah, ini lambdanya berapa? Bantuin ngitung. Ayo, ini 6,63, ini 6,64 ya, atau 6,63. Konstanta Planck berapa? Ini 6,63 kali 2,998 dibagi 1,1 dibagi 1,6. Oke, ini belakangnya nggak usah dipikir. Ya. Ini berarti 34 kurangi 19, sisa minus 15 ya. Minus 15 plus 8, berarti sisanya minus 7. Betul ya? Nah, ini tinggal angkanya aja. 6 kali 3 dibagi 1,1 dibagi 1,60. Ayo, bantuin ngitung pakai kalkulator. Berapa? 6,63 kali 2,998 bagi 1,1 bagi 1,60. (15,574) Berapa? Kurang keras? 15,574. Oh, 15,574 kali 10 pangkat minus 7. Kalau kita jadikan minus 9, 1557,4 ya kali 10 berpangkat minus 9 ya. Atau sekitar 1500 nanometer. Oke. Nah, ini adalah energi inframerah. Ya, inframerah. Spektrumnya IR. Kalau kita lihat spektrum sinar matahari itu kan bervariasi ya. Radiasi benda hitam untuk temperatur 5.500 derajat Celcius kan seperti ini. Ya. Ini visible. Ini kira-kira dari 400 sampai 700, ini UV, ini sinar X. Ya. Spektrum matahari kan seperti ini ya. Nah, dari sini sampai sini IR, inframerah. Oke. Nah, ini ternyata di panjang gelombang sekian. Ya, jadi yang bisa diserap oleh silikon adalah yang minimal panjang gelombangnya 1557. Oke. Artinya hanya ini ke atas. Ya, seperti tadi uang saku minimal 500.000 baru kita sampai Jogja. Ya. Di bawah itu ya tidak akan diserap. Oke. Nah, ini juga biasanya ada batas atasnya. Kalau terlalu tinggi, dia malah nggak ke Jogja, nih malah kemana-mana. Dia sampai luar negeri. Jadi ada batasannya biasanya. Untuk silikon, batasnya pada panjang gelombang berapa sampai panjang gelombang. Oke. Kemudian kita bisa pakai material lain, misalnya germanium. Ini kira-kira energi gap-nya 0,67. Berarti energinya lebih rendah lagi ya. Berarti dia bisa mengambil energi di sini. Ya. Kemudian kita bisa sampai mana tadi? Oke. Nah, misalnya kita bisa ngambil yang lain. Gallium arsenide. AAS ini bisa sampai berapa? Misalnya 2,1 EV ya. Nah, ini bisa diambil di sini. Dan tambah lagi gallium indium phosphide yang bisa mengambil yang di tingkat tinggi. Oke. Nah, ini yang kita sebut sebagai tandem. Maka misalnya kalau saya mempunyai solar cell yang berlapis terdiri dari germanium, kemudian lapisan atasnya silikon, lapisan atasnya gallium arsenide, lapisan atasnya gallium indium fosfat. Nah, ini sinar matahari yang masuk, ada yang terserap di sini, ada yang terserap di sini, ada yang terserap di silikon, ada yang terserap di germanium. Ya. Jadi pada akhirnya kita bisa menyerap lebih banyak spektrum sinar matahari. Oke. Nah, ini contohnya seperti ini. Ya. Yang merah ini diserap oleh germanium,
yang kuning oleh silikon, misalnya yang hijau oleh GAAS, yang biru oleh gallium indium fosfide. Jadi semua sinar matahari terserap, ya. Hanya sedikit sekali yang tidak terserap. Ya. Oleh karena itu tandem solar cell ini biasanya efisiensinya lebih tinggi. Oke. Ini tandem 2, ini tandem 2 sel, ini tandem 4 sel, ya. Dan berbagai jenis solar cell tandem yang sudah ada banyak yang dikerjakan oleh para peneliti. Oke. Nah, kira-kira saat ini efisiensi solar tandem yang paling tinggi kira-kira bisa 47. Ya. Artinya kalau 1000 watt sinar matahari, kita bisa mengubah 471 wattnya menjadi listrik. Ya. Ini adalah teknologi tandem solar cell. Ini contoh, bukan contoh, ini tabel efisiensi. Ya. Jadi memang setiap tahun ada masyarakat penggiat solar yang mencatat, ya, efisiensi ini sampai berapa, efisiensi ini sampai berapa. Ini kita lihat, terlihat nggak di layar? Ini macam-macam ya. Yang ungu ini namanya multi junction atau dalam kata lain tandem. Ya, ini tandem. Nah, ini dari macam-macam ya. Ada 3 tandem, 2, 4. Ini paling tinggi adalah junction 4. NREL 47,1 pada tahun 2019 sekian ya. Belum ada yang mengungguli itu rekornya. Oke. Kemudian yang dari kristal silikon warna biru, nah, ini efisiensinya nilainya semakin merangkak naik ya. Paling tinggi berapa nih? Sekitar 27, 24, 24,1, 24,7, 27,6. Ya. Efisiensi yang solar cell. Kalau yang thin film tadi yang CIGS, kemudian amorphous silikon segala macam, ini yang warna hijau. Ini saat ini sudah bisa mencapai 23, 22, ya, 14% di sini ada. Dan yang orange ini yang generasi ketiga yang kita sebut sebagai emerging, ada DSSC, perovskite, ada organik, ada quantum dot dan segala macam. Ini kira-kira di belasan ya, 17, 16, 14, 12 dan sebagainya. Oke. Ini efisiensi yang kita punya ya. Tentu saja ini namanya ETA ya, power conversion efficiency. Ya. Kalau quantum efisiensi biasanya tidak begitu dimonitor untuk solar cell. Oke. Yang ketika kita baca efisiensi umumnya adalah power conversion ya, PCE, power conversion efficiency. Oke. Oke, sejauh ini ada yang mau ditanyakan tentang teknologi sel surya ini? Bapak izin tanya. Silakan. Pak, untuk solar cell ini kita bayarnya kayak bayar listrik PLN gitu Pak per bulan. Terus kalau misal bayar per bulan itu untuk apa ya Pak? Kan solar cell itu kan dari matahari energinya. Lalu uang itu akan dijadikan untuk bayar apa gitu Pak? Oke. Agak berbeda dengan PLN ya. Kalau solar cell ini kalau kita pasang di rumah, ya sudah biaya awal yang kita keluarkan ya biaya pembelian pertama itu. Oke. Selanjutnya ya kita tidak bayar listrik. Nah, listriknya berasal dari mana ya? Dari sinar matahari. Ya. Tapi mungkin karena nanti kita akan belajar sistemnya seperti apa sih solar cell, hanya perlu panel saja kah atau perlu hal-hal lainnya ya. Ada baterai dan segala macam. Nah, tapi ini kan setiap ini punya masa waktu operasinya ya kira-kira 25 tahun untuk panel. Jadi misalnya sekali pakai, kita bisa pakai gunakan terus selama 25 tahun. Tapi yang lainnya seperti baterai, ini umumnya cuma 3 tahun. Ya, jadi meskipun kita nanti instalasi solar panel, tiap bulan nggak bayar listrik, tapi tetap harus memperhitungkan kira-kira nanti 3 tahun lagi baterainya sudah rusak. Saya perlu ganti baterai. Ya. Jadi paling untuk itu, perawatannya ya untuk perawatan komponen-komponen dari PLTS. Ya. Bapak itu misal 25 tahun, misal dalam sehari itu kita boros banget pemakaiannya, apa tetap habisnya tuh 25 tahun atau mungkin dalam jarak 23 tahun gitu karena saking borosnya kita pemakaiannya, Pak? Boros pemakaiannya ya. Asal dirawat dengan baik, ya, perawatan dibersihkan, kemudian
tidak ada kotoran, tidak ada tai burung misalnya di sana, kan bisa menghasilkan hotspot gitu ya. Umumnya 25 tahun. Oke. Pemakaian boros atau tidak itu tergantung pada listrik yang dihasilkan. Kalau saya cuma pasang 1000 misalnya ya, ini saya misalnya cuma pasang 8 panel, masing-masing atau 4 sajalah, masing-masing 400. Ini 400 watt peak, 400 watt peak, 400 watt peak, 400 watt peak. Ya. Jadi kira-kira kan sinar matahari itu tidak sama setiap hari ya. Jam 6 baru ada. Kemudian jam 12 puncak. Jam 1, jam 2 nanti sampai jam 6 semakin menurun. Seperti ini ya. 12. Ini kira-kira jam 6, ini jam 18. Ya. Ini selama berapa nih? 12 jam. Nah, tapi ukuran solar cell ini kita sebut sebagai watt peak. Ya. Artinya 400 watt peak. Dia akan menghasilkan 400 watt pada saat peak, pada saat puncak. Ya. Nah, di sini di titik ini menghasilkan 400 watt. Tapi kan tidak terus-menerus menghasilkan 400 watt ya. Di jam 6 pagi kan menghasilkan sedikit, ini mungkin cuma 50 watt. Nah, di sini mungkin naik lagi menjadi 100, ini menjadi 200, ini menjadi 300 ya. Maka untuk rata-rata kita biasanya asumsikan seperti ini. Kotak ini saja ya. Bahwa luasan area lingkaran ini sama dengan luasan kotak ini. Kira-kira lebarnya 4 jam. Oke. Jadi kita bisa ngitungnya 400 watt kali 4 jam. Ya, jadi ini total 400, 400, 400, 400 kan 1600. 1600 watt peak. Ya, 1600 watt peak kali 4 jam. Namanya berapa nih? 6400 watt jam. Ya. 6400 watt jam atau 6,4 kilowatt jam kWh. Ya. kWh ini familiar ya? Tadi kWh. Nah, berarti kalau saya misalnya cuma pasang 4, maksimum listrik yang dihasilkan adalah 64 kWh setiap harinya. 6,4. Ya. Bandingkan dengan listrik PLN. Kita misalnya PLN, kita langganan 900 watt ya. Tapi kan ini tersedia selama 24 jam. Oke. Jadi kira-kira 900 kali 24. Berapa? 18 tambah 36, 20, 206 ya. 0600 watt jam atau 20,6 kilowatt jam. 20,6 kilowatt jam. Ya. Jadi kalau kita langganan PLN, kita bisa mengakses sebanyak 20,6 kWh per hari. Kalau kita pasang 4 solar cuma 6,4 kWh. Ya. Jadi kalau kebutuhan kita banyak ya sudah, begitu ini habis ya tidak bisa diakses lagi. Energi yang dihasilkan cuma 6,4 maksimum. Ya. Misalnya pemakaian kita 6,9, ya 0,5-nya akan ngambil dari PLN biasanya. Oke. Jadi ini tidak akan berefek ke umur ya, tapi berefek ke kalau kita boros penggunaan listrik atau tidak, itu berefek ke tadi berapa yang bisa kita hemat. Dapat? Feel-nya dapat? Cukup jelas? Cukup, Pak. Oke. Terima kasih. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Oke. Untuk solar cell yang off-grid itu kan terpisah dengan listrik. Paginya menggunakan sel surya, terus malamnya pakai sebagian energi yang disimpan pada baterai. Terus itu bagaimana jika seharian hujan, terus nggak ada sinar matahari, Pak? Itu apa nanti nyala lampunya juga ikutan redup kayak gitu? Oke. Terima kasih. Gimana kalau tidak ada sinar matahari? Nah, itu permasalahan sel surya. Oke, bahwa kita memang mengandalkan sinar matahari. Ya. Maka dalam instalasi kita harus pertimbangkan kebutuhan kita itu berapa. Oke. Nah, jadi misalnya ini
5.000 ya. 5.000 watt peak atau 20 kWp. Sehari bisa menghasilkan seperti itu. Misalnya saya pasang instalasi sel surya 5.000. Oke. Kebutuhan listrik saya kira-kira 8 kWp. Oke. Nah, berarti kan setiap hari kan cuma kepake 8, sisa 12. Nah, 12 ini kita perlu simpan di baterai. Ya. Untuk misalnya besok ternyata mendung ini. Mendung, jadi dia tidak bisa menghasilkan 20 kWp, hanya menghasilkan 2 kWp. 2 kWp. Ya. Tapi karena kapasitas baterai kita, tabungan kita sudah cukup besar, kita mempunyai tenaga berapa? 12 tambah 2, 20. 14 kWp. Ya. Nah, dipakai hari itu 8, masih ada sisa 6 kWp. Ya. Ternyata besok laginya mendung lagi. Ya, bahkan hujan kita cuma dapat kWp 2 kilo, dapat kWh 2 kWh, ya, maaf, kWh. Maka pas untuk penggunaan hari itu. Ya. Maka kalau besok hujan lagi, baterai kita sudah habis, nggak ada lagi energi yang di sana. Ya. Ya, begitu baterai habis, ya kita tidak bisa menggunakan apapun. Ya. Nah, seperti mati lampu itu, seperti solarnya habis. Ya. Nah, maka untuk pemasangan di rumah perlu direncanakan dengan seksama, ya, kira-kira kebutuhan listrik kita itu berapa, dan ini kita set sel surya supaya bisa memenuhi kebutuhan listrik di rumah kita, ya, meskipun 3 hari berturut-turut mendung atau seminggu berturut-turut mendung. Oke, tinggal kita pilih saja kita ingin dia bisa bertahan berapa hari ketika tidak ada sinar matahari. Ya, kita akan diskusi lebih banyak di besok, ya, terkait sistemnya bagaimana. Oke. Baik, Pak. Terima kasih. Iya, sama-sama. Ada lagi? Izin bertanya, Bapak. Silakan. Kalau di gurun pasir itu kok malah jarang dipasang sel surya ya, Pak? Oke. Nah, iya, memang biasanya tinggi intensitas cahaya mataharinya, ya, di gurun pasir kan memang tinggi. Kalau di daerah kita kan biasanya berawan, ya. Nah, kalau pas cerah itu kan 1000 watt. Kalau berawan mungkin tidak 1000 watt sinar mataharinya. Ya. Coba, tapi Anda coba bayangkan di gurun pasir, kira-kira mereka sering hujan nggak? Kita bisa pastikan jarang sekali, ya. Kalau tidak sering hujan, apakah sering berawan? Tidak. Kita juga saja pasti enggak, ya. Nah, nggak ada uap air yang bisa menghasilkan hujan di sana. Jadi mungkin sepanjang tahun ya langitnya biru terus. Ya. Intensitas cahaya matahari memang sangat tinggi di sana. Ya, makanya cocok untuk dipasang sel surya ini. Nah, yang ketiga pastinya di gurun pasir tidak ada tiang listrik. Jadi mungkin satu-satunya sumber listrik ya sudah dari situ. Oke. Begitu, Mas, ya. Baik, Pak, terima kasih. Ada lagi? Itu, Pak, izin bertanya. Mohon maaf, Pak, hanya ingin bertanya. Besok itu ada mata kuliah ya, Pak? Tetap ya, Pak? Ada, ya. Ternyata UAD itu yang libur hari ini, bukan besok. Oh. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Atau ini mau libur juga besok? Sudah ada acara keluarga. Oke, mumpung masih online, kita bisa seperti itu, ya. Jadi agak fleksibel untuk sinkron maupun asinkron. Oke. Ada lagi? Kalau tidak ada tugas, ya, kan diminta untuk membuat tugas ini. Biasanya fisika mutakhir ini kan tidak ada kuis-kuisnya, tidak ada latihannya, ya. Jadi biasanya dari satu dosen mengerjakan satu tugas. Nah, ini untuk dari saya, nanti kita akan mencoba simulasikan. Oke? Kira-kira kalau saya pasang sel surya di rumah saya, itu kira-kira bisa menghemat berapa besar tagihan listrik, ya, atau bisa mencukupi berapa. Oke? Kita akan gunakan sistem online namanya PV-Sol, ya. PV-Sol online. Ini bisa terlihat, ya. Ketik saja PV bintang Sol. Nanti muncul akan seperti, ya.
Nah, ini PV-Sol online. Free tool for apa itu? A free tool for the calculating of PV system. Oke. Maka kita cek di sini, oh ini sudah disediakan Semarang. Coba cari alamat masing-masing. Misalnya kita di Yogyakarta ya. Kita akan pasang solar cell di kampus 4. Kira-kira per bulannya bisa dihemat berapa? Sini misalnya. Kita pasang solar cell di sini. Nah, ini sudah akan keluar. Oh, Indonesia Yogyakarta kampus 4 UAD. Oke. Nah, ini sudah akan keluar. Apa? Bujur dan lintangnya. Oke. Nah, kira-kira berapa ini iradiasinya di daerah Yogyakarta? Ternyata 1748,3. Oh, tadi kita secara teori berapa? 1000 ya. 1000 itu rata-rata di seluruh dunia. Oke. Tetapi setiap tempat berbeda-beda. Ini ternyata di Yogyakarta lebih tinggi, 1748,3 kilowatt jam per meter persegi. Ya. Kira-kira rata-rata suhunya 28,6. Oke. Nah, ini Anda kan kita dapatkan kira-kira iradiasinya bulan Januari berapa, bulan Februari berapa, bulan Maret berapa, April berapa, Mei, Juni, Juli. Nah, ini yang paling tinggi kita lihat Juli, Agustus, September, Oktober ya. Ini umumnya pas langitnya cerah, tidak banyak awan. Oke, atau musim kemarau. Nah, mulai sini kan musim penghujan ini, sering mendung. Jadi intensitasnya mulai merendah. Itu ya. Ini ada satu anomali ini, intensitasnya kok tinggi meskipun masih musim hujan, karena Maret ini pas matahari ada di atas khatulistiwa. Ya. Dan September, maka September juga. Oke, kita simulasikan kira-kira tagihan listrik rumah kita berapa 1 tahunnya ya. Kalau nanti Anda cek di rekening kebab orang tua, kita bayar listrik berapa per bulannya Pak atau Bu ya. Kemudian dihitung kalau bisa KWH-nya berapa KWH yang digunakan. Misalnya sebulan kita menghabiskan 25 KWH, berarti dalam setahun 25 kali 12 ya, 300 KWH dalam setahun. Ini annual ya, tahun seperti. Nah, ini rumah tangga untuk 2 orang, ayah ibu dengan 2 anak misalnya. Oh, kira-kira load pemakaiannya seperti ini ya, Januari tinggi pemakaiannya, Februari agak rendah, Maret rendah, April rendah, Mei rendah, Juni rendah, Juli agak tinggi ya, September dan seterusnya seperti itu. Oke, ini umumnya Desember dan Januari tinggi-tinggi. Karena banyak berkadang mungkin ya, tahun baruan. Oke, yang akan kita gunakan adalah modulnya kita sepakati saja ya. Kita pasang 1000 WP ya. 1 kilowatt peak. Jadi kalau saya punya 200 misalnya monokristal ya, atau polikristal, ini efisiensinya 12,31 misalnya. Nah, setelah ini merek solar cell-nya. Ya, efisiensinya saya ambil kita memakai yang 335 misalnya. Kalau untuk 1000 kan cuma perlu 3. Ya, misalnya ini 3. Oke. Solar cell-nya saya akan hadapkan ke arah utara nih, arah utara, ke arah selatan, ke arah timur atau arah barat. Oke. Nanti divariasi, setiap orang variasi ya, mungkin ada yang menghadap ke utara berapa, ada yang menghadap ke selatan, ada yang menghadap ke barat dan timur, atau sama ya setiap orang. Tadi karena variasinya tadi sudah rumah masing-masing, maka setiap tempat Anda variasikan. Kira-kira kalau menghadap utara solar cell-nya saya dapat berapa, kalau menghadap timur dapat berapa, kalau menghadap selatan dapat berapa, kalau menghadap barat dapat berapa. Oke. Nah, dan sudut kemiringan. Kalau saya pakai 15 derajat misalnya,
atau 30 derajat, atau 45 derajat. Nanti hasilnya berapa? Jadi ada variasi utara, selatan, barat, timur, kemudian 15, 30, 45 derajat. Ya, kemiringan solar cell-nya. Instalasinya di roof, di atap, ya, paralel dengan atap, good rear ventilation. Kita pakai ini saja. Yang lainnya tidak usah diubah. Inverternya juga kita ambil yang konfigurasi paling baik saja, getting best configuration. Kenapa nih? Evo juga bisa. Oke, kita pakai inverter Evo 1900 TL1P. Ya. Nah, kemudian Anda klik ini. Nanti simulasi sistem PV akan dihitungkan oleh sistem. Ya. Kira-kira nanti akan dapat seperti apa. Oh, ini yang akan Anda hasilkan. Oke. Kalau saya pasang 1000, ini pada Januari PV saya bisa menghasilkan 31 kW ya, kWh, yang dikonsumsi oleh rumah saya 28. Berarti masih surplus ya. Februari masih surplus 36 yang dikonsumsi 24. Ya, dihasilkan 45 yang dikonsumsi 24. Ya, 40 24. 55 24. Artinya ini produksi listrik dari sel surya melebihi yang kita butuhkan. Ya. Maka nanti Anda variasi sesuai dengan KWH masing-masing. Kira-kira saya cocoknya berapa nih kalau kita install di rumah berapa? Ya. Nah, ini misalnya kalau kita mau jual ke PLN, artinya ini yang kita pakai sendiri cuma 8,8%. Sisanya kita jual ke PLN. Ya. Ini kalau konsumsi, ini kalau misalnya kita jual ke PLN kan kita hanya memakai solar cell siang hari ya. Jadi siang hari akan di cover oleh solar cell, malam hari kita ambil dari PLN. Oke. Nah, sudah kita dapat hasilnya ya. Anda bisa download project filenya kalau bisa. Biasanya error ini. Oh, bisa. Ya. Project file. Kita bisa buka pakai. Ya, nanti Anda screenshot saja. Nggak bisa dibuka ternyata filenya. Nggak bisa dibuka. Oke, berarti nanti Anda screenshot saja ya hasilnya. Kira-kira kita dapat bagaimana. Ya. Dan yang paling optimum di mana kira-kira, apakah kita menghadap utara atau selatan atau timur atau barat, dan sudutnya berapa yang paling menghasilkan solar energi yang paling besar. Ya. Gitu ya. Itu tugas untuk fisika mutakhir yang di bagian saya. Jadi pertemuan keempat, kelima, dan keenam. Tugasnya satu saja itu. Oke. Dikumpulkannya berarti 2 minggu lagi ya. Pokoknya sebelum pertemuan dengan dosen setelah saya. Oke. Cukup jelas? Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Bapak izin tanya. Silakan. Untuk tugas nanti dikumpulkannya di mana ya, Pak? Ke E-learning Bapak saja. langsung atau baik, Pak. Oke. Nanti kita buat linknya di e-learning. Ya. Satu dokumen aja ya, satu dokumen buat itu bahwa kita lokasinya ada di mana, tinggal screenshot saja tadi lokasi di mana, orientasinya bagaimana, yang dihasilkan mana ya. Berarti yang paling optimum mana. Oke. Sambil tambahkan Anda cerita ya bahwa dengan pemasangan ini ya bagaimana? Apakah energinya cukup untuk memenuhi kebutuhan atau tidak? Oke. Berarti dijadikan satu di Word gitu ya, Pak? Iya. Baik, Pak. Terima kasih. Ada lagi?
Cukup? Sepertinya cukup, Pak. Oke. Oke. Tadi materi PowerPoint-nya sudah saya kirimkan ke Mas Anas, nanti minta tolong untuk dibagikan. Yang pertemuan 1 dan 2, pertemuan 4 dan 5. Yang 6 nanti saya kirimkan lagi kalau sudah selesai. Oke. Oke, jika tidak ada lagi yang ditanyakan, kita bisa cukupkan perkuliahannya sekian. Kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.